Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan menunjukkan salah satu tombak pusaka yang sudah diberi warangka menjadi tombak scan. Jadi kalau sudah diberi warangka atau sandangan seperti ini, lapis seperti ini, maka tentunya tombak pusaka ini merupakan tombak piandel ya, atau sekep katanya orang Madura. Sumenep juga sama. Tanpa banyak hal mengenai sandangannya, tentunya kalian maaf ya, para pemirsa semua akan paham bahwa ini adalah ciri khas dari sandangan tombak scan Madura. Mari kita lihat bersama-sama isinya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bilah pusaka merupakan tombak yang memiliki dapur. Pada buku-buku dapur kuno dinamakan dapur sigar jantung. Ya. Jadi kita lihat dulu secara menyeluruh tanpa pembesaran, karena malam hari saya menggunakan bantuan cahaya bleed ya. Jadi tombak berdapur sigar jantung. Ini penampakannya, wujudnya. Ini dari sisi tajamnya. Panjang bilahnya sampai ke metuk, karena metuknya iras, ini sekitar 24,5 cm. Dapur sigar jantung tombak ini dilengkapi, disempurnakan dengan pamor lintang kemukus. Kita lihat ricikannya. Dapur sigar jantung sebenarnya memiliki ricikan yang sederhana ya. Kita tunjukkan ke bagian sor-soran dari tombak ini. Jadi pada bagian bawah, kalau kita amati, terdapat ricikan bawang sebungkul. Jadi nih pada bagian tengahnya, ini bawang sebungkul. Kemudian pada kanan kirinya terdapat keruingan ya. Kemudian odo-odonya, ini kalau saya amati hanya separuh bilah, kemudian ke atasnya ngelimpah ya. Bisa kita lihat ini tanpa pembesaran, juga di baliknya juga sama. Ini lama memang tidak saya warangi, ini ada bagian-bagian yang karat. Coba saya zoom, saya perbesar videonya ya, agar pemirsa bisa melihat tempat lipat dan pamornya jenis apa. Ini saya perbesar menjadi 3,27. Saya mulai dari bagian metuk. Jadi kalau kita amati, metuknya adalah metuk iras ya, jadi menyatu dengan bilah. Dan di sini kalau kita perhatikan terdapat pamor. Jadi pamor yang tercipta ini adalah pamor miring, pamor garis. Namun di beberapa bagian juga ada nih, ada pamor. Nah kalau kita perdekat ya, bulat ya, katanya orang Madura ini pamor panungkem. Kemudian kita bisa melihat juga tempat lipatnya. Nah ini, tataan pamornya menutupi ricikan bawang sebungkulnya, ada pamor nunggak semi ya. 1, 2, 3, 4, nah yang bersusun, kemudian nyambung ke atas. Ini tetap perbesaran 3,27. Saya diamati. Jadi
besi ajinya juga, kemudian tertancapnya pamor. Kita lihat, saya putar pelan-pelan, pamor sebaliknya. Nah ini. Jadi pamor garis-garisnya rapat, halus. Ini walaupun diperbesar 3,27, tetap kelihatan bahwa tempat lipat pamornya sangat rapat. Nah, ini bagian yang tadi saya katakan korosif, tapi sebenarnya lapisan pamornya tetap ada di bawahnya. Ini juga. Jadi bisa diamati kerapatan dari tempat lipat, kematangannya. Kalau kita amati bagian ini ya, saya putar di sebelahnya, tembus enggak pamornya? Kita lihat. Nah ini. Kalau saya tunjukkan, nah jadi bisa kita simpulkan bahwa pamor pada tombak ini adalah tempat lipat teknik miring. Nah ini kalau kita pegang bilah pamornya ya, misalnya ini, nah ini, jadi tembus sama. Begitu juga ke atasnya, ini saya zoom secara dekat. Pada akhir video nanti akan saya tunjukkan apakah pamor ini tembus ke peksi. Jadi bisa diamati sangat rapat ya. Coba kalau misalnya tanpa blitz, seperti apa penampakannya sebelum saya tunjukkan peksinya. Ini tanpa blitz sekarang. Nah ini, tetap perbesaran 3,27 kali tanpa blitz. Jadi bisa diamati serat-serat besinya juga nampak. Ini tanpa blitz. Coba kita lihat penampakannya kalau saya buat, nah ini dengan background merah kelihatan. Sekarang baliknya. Jadi detailnya bisa diamati, tempat lipatnya juga. Kemudian teknik tempat pamornya, pamor miringnya. Nah sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana kalau saya buka sekarang peksinya. Coba saya taruh dulu. Bismillah. Jadi pemirsa nanti bisa melihat bahwa ternyata peksinya bentuknya seperti apa. Ini saya tunjukkan. Ini sekarang tanpa blitz. Jadi bisa diamati. Jadi ternyata tempat lipatnya tembus dan juga pamornya tembus ke peksi. Ini perbesaran 3,27 kali. Nah ternyata ada, maaf ya, tidak fokus. Nah ini. Coba kita buat putar pelan-pelan. Nah ini kebalikannya. Ini tanpa blitz. Sekarang coba saya gunakan blitz untuk memperjelas ya bagaimana presisinya penempaan dari pusaka ini. Nah ini kita lihat, saya zoom dengan perbesaran 3,27 pada bagian peksi. Jadi pamornya tembus, bisa diamati. Ini kelihatan jelas. Nah ini ujungnya. Jadi puntirannya juga bisa diamati bahwa empu penggarap ini adalah merupakan empu yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk menempah sebilah pusaka menjadi pusaka piandel. Bisa diamati. Nah ini. Ini kalau kita shoot dari miring dengan menggunakan cahaya blitz
akan kelihatan. Jadi Empu ini membuat sebuah pusaka piandel berupa tombak dengan dapur sigar jantung, kemudian disempurnakan dengan pamor teknik miring lintang kemukus, tentunya memiliki maksud tertentu terhadap pemesan pusaka ini. Jadi kalau dilihat dari bentuknya, pusaka ini bukan tombak untuk senjata perang, tetapi merupakan tombak pusaka piandel. Saya diamati, saya ulangi lagi nih. Nah ini, jadi clear udah bahwa penempaan tombak ini adalah tombak miring. Panjang peksi ini sudah saya ukur sekitar 14,5 cm, kemudian panjang bilahnya 24,5 cm, sehingga secara total tombak pusaka ini memiliki panjang bilah sekitar 39 cm. Ya, coba saya kembalikan ke kondisi semula. Sekarang, maaf ya, sekarang mengenai estimasi. Nah ini penampakan secara menyeluruh. Kalau dibuka warangkanya atau sandangannya ya, maaf ya. Estimasinya tombak pusaka ini adalah estimasi Mataram Islam ya. Estimasi Mataram Islam, tapi kalau lihat dari materialnya, jadi pusaka ini digarap di Madura. Saya prediksi ya di Sumeneb, pada saat Sumeneb merupakan kadipaten di bawah naungan Kerajaan Mataram Islam. Kemungkinan bisa, kalau lihat kepadatannya ini, kerapatan dan kematangan besi ajinya, sehingga pamor yang tercipta sangat padu dengan tempat lipatnya. Dan kalau disentil bunyi tingannya panjang, kemungkinan ini pada era Penembahan Senopati Mataram Islam. Demikian saja dulu pembabaran singkat mengenai pusaka ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penangguhan, karena tentunya mengenai penangguhan ini perkiraan dari masing-masing orang, sehingga jika ada perbedaan atau masukan, monggo. Mudah-mudahan para pecinta Tosan Aji dimanapun saja berada, tetap semangat melestarikan kebudayaan leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.